Apakah melakukan aktivitas sendirian itu hal yang tabu? Seperti makan di restoran sendirian, nonton film di bioskop sendirian, jalan-jalan ke taman sendirian, atau sekedar duduk di kafe sambil menikmati kopi sendirian. Pasti akan muncul di pikiran kita seperti, orang-orang akan melihatku. Mereka pasti mengira aku tidak punya teman. Aneh ya sendirian begini. Mari kita bahas tentang hal ini. Menariknya, cara kita memandang aktivitas sendirian ternyata tidak universal. Di negara-negara Skandinavia, ada istilah aleinetid, waktu untuk sendiri. Ini dianggap sebagai kebutuhan, seperti tidur atau makan. Makan sendirian di restoran, bukan masalah. Jalan-jalan sendirian di alam, itu bagian dari gaya hidup sehat. Di Jepang, ada konsep ohitori-sama, istilah sopan untuk seseorang yang melakukan aktivitas sendirian. Restoran ramen dengan kursi satu sekat sudah umum. Bahkan ada agen perjalanan yang khusus melayani turis yang bepergian sendirian. Mereka tidak menganggapnya aneh. Mereka menganggapnya biasa. Bukan karena mereka antisosial, tapi karena mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu bergantung pada kehadiran orang lain. Lalu mengapa kita sering merasa tidak nyaman? Mungkin karena kita tumbuh di lingkungan yang melakukan sesuatu hal sendirian itu aneh. Tapi coba kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Atau hanya kebiasaan yang tidak pernah kita pertanyakan? Seorang filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, pernah mengatakan sesuatu yang menarik. Kesendirian bukanlah ketiadaan orang lain, tetapi ketiadaan diri sendiri. Maksudnya, ketika kita tidak bisa nyaman sendirian, itu pertanda bahwa kita belum benar-benar mengenal diri kita sendiri. Kita selalu butuh orang lain untuk mendefinisikan siapa kita. Ketika kita berani melakukan hal-hal sendirian, ada banyak hal yang bisa kita temukan. Pertama, fokus. Tanpa distraksi, tanpa ajakan ngobrol, tanpa kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, kita bisa benar-benar tenggelam dalam apa yang kita lakukan. Kedua, kreativitas. Banyak ide besar lahir dalam kesendirian. Penulis J.K. Rowling menulis Harry Potter di kafe-kafe sendirian. Einstein menemukan teori relativitas sambil berjalan sendirian di taman. Ketiga, kemandirian. Ketika kita terbiasa melakukan hal sendiri, kita tidak lagi panik saat tidak ada yang menemani. Kita menjadi lebih tangguh, lebih percaya diri, karena kita tahu kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita adalah manusia, dan manusia sejak ribuan tahun lalu hidup dalam kelompok. Kita butuh orang lain, kita butuh berbagi, kita butuh tertawa bersama, kita butuh didengar dan mendengar. Tidak ada yang salah dengan itu. Justru yang salah adalah jika kita terlalu condong ke salah satu sisi yang lain, menjadi terlalu takut sendirian sehingga tidak pernah melakukan apapun tanpa orang lain. Atau sebaliknya, menjadi terlalu nyaman sendirian sehingga melupakan bahwa kita juga butuh koneksi. Filsuf Yunani, Aristoteles, pernah berkata, manusia adalah makhluk sosial. Sesederhana itu. Kita butuh keseimbangan, mampu sendirian, tapi juga mampu bersama. Tidak takut makan sendiri di restoran, tapi juga menikmati makan malam bersama teman-teman. Bisa produktif saat sendiri, tapi juga bisa bersantai dan berbagi cerita saat bersama. Lalu, bagaimana cara memulainya? Cobalah hal kecil hari ini. Pergi ke kafe. Duduklah selama 30 menit, tanpa ponsel, tanpa laptop. Hanya kamu, kopi, dan pikiranmu. Rasakan ketidaknyamanannya. Itu wajar, tapi jangan buru-buru pergi.
Beri diri kita waktu untuk membiasakan diri. Lain kali, coba nonton film sendirian. Atau jalan-jalan ke taman. Atau sekedar duduk di balkon sambil melihat langit. Perlahan, rasa cemas itu akan berkurang. Dan kita akan menemukan sesuatu yang berharga. Bahwa kita bisa menikmati hidup, bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitar kita. Jadi, mari kita tidak takut untuk melakukan hal-hal sendirian. Bukan karena kita antisosial, bukan karena kita tidak punya teman, tapi karena kita belajar untuk menjadi utuh, untuk menjadi cukup, untuk menjadi seseorang yang bisa bersama orang lain, tanpa kehilangan diri sendiri. Jika kita belajar berdamai dengan diri sendiri, kita tidak lagi takut sendirian. Dan anehnya, saat kita tidak takut sendirian, kita justru menjadi lebih baik saat bersama. Sampai jumpa.